Segala pujian, segala hormatku, bukti kasih-Mu ya Tuhan, oh Yesusku. Segala pujian, segala hormatku, pengorbanan-Mu Yesusku, Tuhanku. Oke. Baik, jadi selamat datang teman-teman ya yang sudah ikut bergabung di channel Saat Menyembah dan Berdoa. Perkenalkan, saya Ronald Sitanggang ya, dan ini banyak teman-teman yang senang banget gitu ya. Saya nggak mau terlalu banyak gitu, nggak mau terlalu sampai 20 30, itu kebanyakan gitu kalau satu platform gitu ya. Jadi yang lainnya cukup yang udah 10 12 aja udah pas. Nanti yang lainnya bisa menyaksikan di YouTube gitu, ataupun nanti kita akan bikin jilid yang kedua, karena saya pingin banget untuk touching ya di Saat Menyembah ini, untuk kita bisa bersaksi dan bisa merasakan feel God, not feel good, feel God ya, feel Jesus in us ya, haleluya. Oke. Malam ini kita akan muji menyembah Tuhan bersama brother kita Erdo dari Jakarta ya. Dan silakan Bang Erdo, selamat melayani. Mari kita memuji menyembah Tuhan, guys. God bless you. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan.
kami Tuhan. Dan ini kerinduan kami Bapa. Yang benar, penyembahan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang sudah berbahasa kita sembah Dia di dalam bahasa. Yang belum berbahasa roh kita minta. Ini adalah Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu tinggal di dalam hati. Kami rindu Tuhan. Menyembah selalu di dalam roh dan kebenaran. Kau adalah Roh yang selalu Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus. Ora masyana mata. Sembah Dia di dalam namanya, di dalam kebenaran, di dalam Roh-Mu. Sembah Dia, Dia adalah Tuhan.
Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Yesus Kristus. Ya Allah Jehovah. Shalom, shalom, shalom. Kami rindu segala bangsa ya Tuhan, untuk selalu ada di hadirat-Mu Bapa. Biarlah Indonesia Bapa makin berkenan di hati-Mu ya Tuhan, makin berkenan di mata-Mu Bapa. Bila doa orang-orang benar Bapa di Indonesia ini Bapa, Engkau mau dengarkan Bapa. Dan biarlah tangan kasih-Mu selalu ada pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikiri biara la bayara sini biara la bataka nama ya. Saya undang Pastor Daniel untuk berdoa dalam pembukaan ibadah ini. Apa yang baik pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap renungan firman-Mu, setiap kesaksian-kesaksian yang disampaikan Tuhan, Bapa biarlah Engkau membakar hati kami. Biarlah kami lebih lagi datang kepadamu. Kami lebih lagi rindu untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau bertemu dengan Engkau di ibadah Zoom ini ya Tuhan. Bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan Yesus. Tetapi benar-benar kami mau berjumpa dengan Engkau Bapa. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhir, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan. Terpuji bagi nama Bapa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada hambanya Bang Ronald. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saya diberkati. Thank you Bang Erdo, thank you Pastor Daniel Steven. Wow, luar biasa. Ini suatu hal yang membahagiakan buat saya dan istri ya, karena saat menyembah dan berdoa ini suatu yang sangat saya tunggu untuk menyampaikan. Walaupun mohon maaf ya teman-teman sahabat ya, yang kalau kita ada dalam keadaan kekurangan masih baru ya, biasa kalau yang baru-baru ini biasanya agak ada sedikit, tapi ya Tuhan yang menyempurnakan momen ini ya, karena ini spesial banget, karena di tengah-tengah kesederhanaan Tuhan itu hadir loh teman-teman. Dan saya mengucap syukur kalau tempat ini sekarang ada kesaksian. Saya juga mengundang teman-teman anak-anak muda yang mungkin ada di YouTube atau di Facebook dimanapun melihat tayangan ini. Yuk join bareng sama kita setiap Senin jam 7 malam untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Gimana sih caranya? Nanti biasanya kalian akan ngerasain sendiri pengalaman bersama Tuhan. Ya, Tuhan kita itu hidup ya. Tuhan kita itu bukannya nggak bisa kelihatan, bisa kelihatan. Tapi dengan cara apa? Dengan kita merasakan hadiratnya, dengan menyembah dan submit dengan Dia, dan kita bisa rasakan kok. Dan itu bisa merasakan dengan muka. Dan ini momen yang sangat penting buat saya dan kalian semua untuk merasakan hadirat Tuhan ya. Dan malam ini kebetulan nih ada dari Salatiga, dari China, dari Bali gitu ya, yang join dari Bekasi gitu ya, Pastor Daniel Steven, Bang Erdo yang dari Jakarta. Jadi ini wow, ini bakalan banyak anak-anak muda dari semua daerah akan datang. Ini luar biasa. Thank you banget untuk hadir di malam ini. Saya tahu ini waktunya untuk makan malam, lenje-lenje gitu ya, tapi kalian mau rindu untuk memberkati generasi dan kalian mau sharing nih caranya Tuhan gimana. Nah ini oke. Ini suatu momen yang saya tunggu nih untuk bisa memulai untuk kesaksian ini. Shalom dulu buat Bang Vio nih, dokter muda dari dia lagi di kapal ini, jadi luar biasa banget bisa memberikan waktunya. Shalom Bang Vio. Jadi saya mau spotlight Bang. Dulu nih Bang Vio ini ya, saya spotlight dulu. Shalom ini semua. Dia. Shalom Bang. Ya ini dia Bang Vio ya. Jadi Bang Vio lagi di kapal dan dia melayani pasien-pasien di kapal gitu ya, luar biasa. Ini anak muda yang berkarya di dunia medis ya.
God bless you. Thank you Bang Vio sudah hadir. Saya rindu untuk setiap malam kita saling nyembah Tuhan ya di tempat ini ya Bang Vio. Oke. Wah, luar biasa. Hari ini akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya akan memulai dari Bang Sylvester nih dari Bali dulu ya. Kita lompat dulu ke Bali untuk dengar kesaksian tentang seorang istri ya. Ini suami dan seorang istri. Saya tampilkan dulu gambarnya biar nggak pada penasaran ya. Seperti apa sih gitu ya. Ya, ini dia. Nah, ya, kelihatan nggak ya? Oh, Belum kelihatan. oke, saya ulang lagi ya. Nah, waduh ini dia Bang Sylvester nih. Kita santai ya, kita ngobrol ya. Ini Bang Sylvester lagi di mana ini dengan istri? Ini kan istrinya ya. Namanya siapa istrinya? Lalu lagi ngapain istrinya itu? Ayo, silakan Bang Sylvester. Iya, ini istri saya, Densdi namanya. Sekarang lagi dirawat di ICU Rumah Sakit Sanglah. Dia baru saja sembuh dari COVID, cuman ada perburukan paru ya, mungkin dokter tahu ya, Dokter Vio ya, Shalom Dokter Vio. Ya, jadi sudah sempat 18 hari dirawat di ICU COVID, karena waktu itu istri posisi dalam keadaan hamil terkena COVID, dan akhirnya bayi pun tidak tertolong. Tanggal 9 Agustus kemarin harus keguguran. Terus setelah itu sembuh dari COVID dan cuman masih ada perburukan di parunya. Sampai hari ini sudah 25 hari di ICU non-COVID. Wow. Gitu Pak Ronald. Iya. Jadi ini sekarang masih di ventilator ya di lehernya ya? Ya, masih di tracheostomy ya namanya kalau nggak salah ya saya. Jadi ventilatornya dia bisa sadar, cuman ya lubangnya dari leher sini. Cuman hari ini pun setelah beberapa hari memburuk, akhirnya membaik, tapi hari ini pun menurun lagi, drop lagi. Cuman ya saya serahkan dan saya pasrahkan pada penyelenggaraan kasih Tuhan. Sempat mau menyerah nggak sih Bang Mas Sylvester melihat keadaan istri yang, waduh ini udah gawat banget sih, ngelihatnya aja udah kayak, aduh ngeri banget sih ngelihatnya. Itu sempat menyerah nggak sih Bang? Sempat. Kalau ada perasaan ingin menyerah manusiawi ya, sebagai manusia saya ingin menyerah. Sampai sebelum ketemu Pak Ronald ya. Sebelum ketemu Pak Ronald, jadi sebetulnya Pak Ronald ini ternyata suami dari teman saya SMA, dan setelah melihat postingan saya yang memohon doa ke teman-teman di sosmed saya, mohon bantuan doa untuk istri saya, tergeraklah hati dari istri Pak Ronald ya, Risma, untuk menghubungi saya, dan ternyata hal-hal yang dialami istri saya sama persis hal-hal yang dialami dengan Pak Ronald sendiri kemarin. Jadi sempat koma ya? Kalau di koma Pak 18 hari juga. Waktu itu di ICU COVID-nya yang 18 hari itu koma, ventilator yang pakai selang ya. Betul. Apa ya namanya? Intubasi ya mungkin dokter yang lebih tahu. Ventilator ya. Ya. Dan itu pada waktu itu dokter sudah bilang peluang hidupnya kecil juga ya? Kemarin itu tanggal 1 September. Ya, 1 September itu dokter sudah vonis kemungkinan bertahan hidupnya sangat kecil, sangat sedikit. Jadi ya ayo doa terus, dokter pun menyarankan ayo doa terus. Kalau dokter hanya sebatas keilmuan menilai ini akan sangat kecil, cuman tetap yang punya hidup adalah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ya saya imani, saya berdoa. Dari keadaan ini juga banyak saya bersyukur. Saya merasa diberikan kesempatan untuk mengasihi istri saya lebih pada saat-saat seperti ini. Dan saya merasa ada roh kesetiaan
kesetiaan dari Allah yang diberikan kepada saya untuk terus setia kepada istri saya. Oh, Iya, jadi di antara kesedihan ini sih saya mendapatkan anugerah dari Allah, di mana saya nggak hafal Pak Ronald ya ayatnya, saya nggak terlalu banyak sering baca kitab suci ya, cuman saya ingat jika kamu setia terhadap hal-hal kecil ya, kamu akan setia terhadap hal besar. iya. Saya bersyukur sekali saya punya roh takut akan Allah, dan saya sangat bersyukur dengan roh tersebut saya memperoleh perkembangan roh lagi, roh untuk kesetiaan. Di saat-saat seperti ini, saya melihat seperti ini, saya istri saya, bukannya saya yang ya udahlah kehendak Tuhan. Walaupun teman-teman juga ada yang bilang udah bro pasrahin. Kalau waktu kemarin waktu masih sudah di ruangan ICU non COVID tapi belum sadar, sudah ada yang bilang bisikin bro kalau semisal nggak kuat ya udah kita rela. Cuman saya ikhlas, tapi saya ikhlas dalam penyelenggaraan kasih Allah ya, bukan ikhlas silakan pergi. Dan banyak sekali ya, ini kesaksian saya ya, banyak sekali keinginan-keinginan daging dari saya sebagai seorang laki-laki ya, keinginan daging yang masuk di kepala saya, nggak apa-apa, udah tenang aja, nanti juga toh kamu masih muda, bisa kawin lagi ya, bisa nikah lagi, istri muda baru. Cuman saya dari hati yang paling dalam, saya selalu berdoa, Tuhan, semoga keinginan roh saya lebih besar dari keinginan daging saya. Ya. Bantulah saya untuk bisa setia terhadap istri saya. Ya, Wow. Tuhan menguatkan saya. Apapun keadaan istri saya sampai saat ini, saya tetap bertahan dan saya percaya Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk setia. Sampai kapan itu terserah Tuhan, saya pasrah kepada Tuhan. Itu sih Pak Ronald. Wow, thank you Bang Sylvester. Wah ini kalau melihat keadaan yang tadi ini ya, Bang Sylvester ya wajar ya kalau keadaannya mungkin bisa menyerah gitu ya, tapi salut ya buat Bang Sylvester mau tetap berdoa dan mau tetap kuat dalam Tuhan, mau keinginan rohnya. Walaupun kayaknya ini udahlah nyerah aja lah, secara daging udah nyerah aja lah. Udahlah kalau kayak begini, tapi itulah kekuatan doa ya. Kalau kita berdoa dan menyembah Tuhan, malah kita memperbesar keinginan roh kita. Dan ada roh kehidupan yang sampai sekarang ya thanks God ya, melihat keadaan istri ya sekarang sudah mulai baik ya. Sekarang udah mulai baik ya Bang ya. Kata dokter gimana terakhir? Iya, kemarin sampai kemarin sih membaik, cuman hari ini agak drop lagi karena dia stres sih mungkin ya. Pengen pulang terus, saya sempat sebelum Zoom ini masih ngobrol sama Risma tadi, makanya agak lambat masuknya. Kata Risma, oh iya Mbak, suami juga gitu dulu waktu Pak Ronald juga gitu katanya waktu masih setengah-setengah sadar, pingin pulang terus ya katanya memang stres, akhirnya saturasi drop lagi. Tadi saturasi hari ini drop ke 89 dengan fraksi 40 ya, fraksi dari mesin. Jadi akhirnya dinaikkan lagi ke 90, baru mau 100 lagi. Ya. Serahlah kepada Tuhan. Cuman tetap. Namanya siapa Bang? Istri? Densdi Alsa Mongi. Densdi Alsa Mongi. Baik Bang, Pastor Daniel Stephen, boleh kita dukung berdoa? Pastor Daniel Stephen untuk mendoakan Ibu istri Densdi Alsa Mongi namanya ya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita dukung doa. Ya, saya mau bicara sedikit dengan Pak Sylvester. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Di mana tadi Bang sudah katakan sendiri bahwa Tuhan memberi kini setia dalam perkara-perkara kecil, pasti Tuhan akan kasih perkara-perkara besar. Oleh sebab itu saya mau katakan sama Bang Sylvester, tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Sanggup menyembuhkan. Pokoknya tetap Bang Sylvester berikan yang terbaik pada istri. Berikan semangat,
kasih semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu hatinya harus terus gembira, terus gembira. Jadi di mana istri melihat Bang Sylvester itu dia semangat dan dia akan mendapatkan kesembuhan. Oke. Amin. Dan berdoa buat istri. Istrinya nama siapa tadi? Delsibela. Densdi. Densibela. Saya ketik ya. Ya, saya minta ini Pak Ronald tolong tampilin fotonya. Jadi biar Oke, kita baik. arahkan tangan kita semua. Oke. Baik, saya tampilkan ya. Baik, silakan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Yes. pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu, Bu Densi, yang sementara ini dalam kelemahan tubuh. Bapa, di mana hamba-Mu telah bersaksi Tuhan tentang keajaiban-keajaiban yang sudah terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Bapa, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan Bu Densi Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saat ini juga sembuh. Bapak, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Pada malam hari ini kami minta ya Tuhan, roh kesembuhan terjadi. Amin dalam nama Yesus. Rambut sampai telapak kaki, sembuh sempurna Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak berikan kekuatan dalam kehidupannya Tuhan. Bapak biarlah Engkau urapi Tuhan. Semua obat penawar yang dipakai Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Bapak, semua tangan-tangan medis, ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Supaya biarlah hamba-Mu mendapatkan ketenangan. Kami percaya kami punya Allah dahsyat. Kami punya Allah luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, khususnya hamba-Mu sebagai suami Tuhan, Pak Sylvester. Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan dia. Berikan hati yang gembira Tuhan. Hamba percaya Tuhan, hamba-Mu selalu dan senantiasa berserah kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, Bapak Engkau kuatkan dia untuk dia senantiasa menemani istrinya, menguatkan istrinya, berikan jalan keluar yang terbaik kepada istrinya. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan dari surga selalu dan senantiasa memenuhi akan kehidupannya. Semua kekhawatiran, semua kebimbangan, semua intimidasi dari si jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah, perlindungan Allah, penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan hamba. Amin. Hamba menyerahkan Tuhan Ibu Desti bila hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, biarlah kasih setia, perlindungan-Mu Tuhan membalut akan kehidupannya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Bapak mengalir dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki. Biarlah Tuhan Engkau jamah dia, sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapak, ajarkan kami selalu berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wow, dahsyat. Thank you, Fester. Ya, ini luar biasa ya. Thank you, Bang Sylvester. Kita percaya nanti Amin. pada waktunya nanti ketika sembuh bersaksi di tempat ini ya. Haleluya. Jadi ini baru part satunya Bang. Nanti part 2, part 3 terus. Emang Tuhan Yesus tuh kalau memberikan cinta kasihnya itu berkontinu tuh, lanjut, nggak pernah stop. Tenang aja, tenang. Dan saya percaya roh kehidupan sedang menyentuh Densdi ya, dan hari ini kita percaya dia sudah disembuhkan. Amin, percaya. Amin. Thank you Bang Sylvester, thank you. Haleluya. Hari ini tadi pagi Bang Ronald hubungin saya, bisa bersaksi walaupun dalam keadaan saya takut apakah istri saya membaik atau tidak. Saya mengiyakan untuk bersaksi. Saya nggak perlu menunggu untuk istri saya sembuh untuk bersaksi. Saya akan bersaksi. Ya, haleluya. Wow, benar nih. Jadi jangan tunggu, masalahnya selesai dulu baru bersaksi. Nikmati aja di tengah proses nih, banyak orang-orang, aduh aku mau bersaksi gimana, belum selesai masalahnya gitu. Tenang, bersaksi aja.
walaupun masalahnya belum selesai, percayalah sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita harus punya iman yang lebih kayak begitu. Ini salut buat Bang Sylvester. Walaupun beliau di Bali ya sendirian ya. Ini anaknya namanya Lintang ya. Jadi kita berdoa biar anaknya bisa kembali sama mamanya ya. Mamanya biar kangen banget ya Lintang ya sama mamanya ya. Aduh pasti mama, mana mama gitu ya. Pasti kangen Iya. banget. Dan setiap hari saya nggak pernah berhenti berdoa buat Sylvester setiap hari. Terus telepon dia malam-malam sampai jam 12 malam ya bro ya. Kita berdoa ya. Wow dahsyat. Terus semangat ya bro ya. Thank you, thank you. Wow, dari Bali luar biasa ini kesaksiannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus dahsyat banget. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Senang banget ini. Wow, ini dimulai dengan kesaksian yang luar biasa. Nah, ini sekarang kesaksian dari kapal ini. Oh, harus ke kapal dulu ini. Seorang dokter ini, dokter muda bagaimana dia ngalamin masa yang sulit. Kalau tadi ini tentang seorang istri gitu, ini sekarang seorang papa gitu ya. Kita sapa dulu Dr. Vio. Shalom Dr. Vio. Shalom, selamat malam Shalom Dr. semua. Vio. Ini masih di kapal ya Pastor ya. Dokter ya. Jadi dokter. Ya. Oke, saya sharekan ininya, gambarnya dulu ya. Ya. Ini adalah gambar dari Papa ya. Ya. Suaraku udah kedengaran jelas, Bang? Kedengaran jelas, Bang. Sebentar. Oke. Oke. Ya. Ini Papa ya. Iya, Bang. Ya. Papa. Ya. Ini Papa siapa namanya, Bang? Pak Elvan. Oke, Elvan Bapak Wibowo. Elvan Wibowo ya. Jadi beliau sudah almarhum ya. Ya. Dan ya, tapi saya ingat banget ketika kita berdoa bersama ya. Di detik-detik kita lagi berdoa bersama Mama dan Mama Anne ya, dan Chelsea dan Mario. Kebetulan Mario juga ikut ya malam ini. Mama juga ikut kayaknya. Oh, Mama ikut juga. Shalom Tante Anne, shalom. Ya, jadi ini momen-momen yang krusial. Kalau melihat gambar ini, apa yang terbesit nih di Bang Vio waktu melihat Papa begini? Kalau lihat gambar ini sih, saya melihat bahwa manusia itu sangat-sangat terbatas gitu, Bang. Saya dokter, itu juga bagian dari kerjaan papa saya gitu. Maksudnya dia yang memotivasi saya untuk sekolah dokter. Tapi setelah menjadi dokter dan ayah saya sakit, saya nggak bisa bikin apa-apa. Jadi itu hanya kayak menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu sangat-sangat terbatas, sekalipun mungkin kita punya yang kita anggap sebagai kebanggaan kita. Oh, aku dokter. Oh, aku punya uang. Mungkin aku punya title gitu. Tapi ketika kita diperhadapkan sama yang namanya kayak kasus ini, kayak Papa sakit COVID waktu itu, dari yang awalnya masih bagus, dirawat di rumah, kemudian turun terus kondisinya, drop, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, oksigen turun terus, sampai akhirnya harus menggunakan ventilator, dan di situ memang benar-benar hampir benar-benar emang nggak bisa bikin apa-apa. Yang saya cuma bisa lakukan berserah sama Tuhan, kita support dalam doa. Itu sih yang mungkin kalau kita di-recall lagi ya tentang apa yang waktu itu saya lihat melalui gambar ini. Jadi karena posisinya di ICU COVID, tidak boleh ada orang yang jenguk. Itu jadi semua hanya nonton lewat monitor aja. Ini saya foto monitor komputer dari kamera di atas ruangan Papa itu waktu itu. Di mana nih posisinya? Di rumah sakit mana nih? Ini di RSUP Karyadi Semarang. Semarang ya, di Semarang ya.
Oh ya. Iya Bang. Lalu dari keluarga, bagaimana support keluarga ketika lihat Papa ya, teman-teman sahabat waktu itu melihat ini? Kalau support dari keluarga besar semua, puji Tuhan sih bagus ya. Semua mendoakan waktu itu tentang kondisi Papa yang begini, karena banyak dari keluarga juga yang sementara sakit COVID, tapi nggak ada yang kayak separah Papa lah waktu itu. Dan kita semua sejak Papa sakit pertama itu kita ibadah Zoom tiap malam dan kita doa di situ. Kita Ya. doa sampai terus tiap hari paginya saya sama Mama sama Chelsea, Mario kita doa juga jam 4 pagi. Dan gitu teruslah tiap hari kurang lebih, berharap Oke. supaya Tuhan gitu loh. Wow. Supportnya sampai Terus situ sih. dahsyat ya. Ternyata keluarga semua berdoa ya, mensupport ya. Yang tadinya nggak Betul. pernah ketemu, akhirnya ketemu ya, Bang Vio ya. Ya, Nah, ketemu ini jadi lebih rutin. iya. Saya lihat waktu pas kita berdoa bersama, terus Bang Vio sempat mengundang kami, memperkenalkan kami. Ini pertemuan yang the best moment sih menurutku, kita ketika kita jumpa dan akhirnya berdoa dan membawa Papa ya untuk siap gitu ya. Dan waktu saya melihat Papa, Mama, waktu kita berdoa itu saya melihat mereka sudah siap sih. Dan sempat saya bilang kalau Papa sudah di persimpangan, tapi saya bilang tetap kuat, tetap berharap. Itu saya lihat kekuatan hati kalian itu luar biasa banget sih di malam ini ya. Malam ini luar biasa. Dan ya kalau ini melihat ini ya, muka yang ini nih, waduh ini muka kayak penuh ketenangan ini, penuh damai gitu ya, jumpa bareng-bareng gitu ya, kita ngelihat dan kita berdoa bareng, kita bersaksi. Waktu itu saya ingat banget waktu saya pakai baju merah ini ya, istri saya merah gitu, dan ini lagi di rumah sakit ya, luar biasa sekali. Nah, tapi yang saya mau ingin tahu setelah kepergian almarhum nih, Bang Vio, Tante, dan Mario gitu, Bang Vio dan Chelsea, apa yang membuat kalian kuat hari ini? Ada firman yang menguatkan dirimu kah gitu? Kalau dari saya secara pribadi sih, yang menguatkan saya tuh bahkan ketika Papa sakit, dan itu pun Mama juga rasa. Saya kok ngerasa tuh tenang ya, meskipun mungkin ujung-ujungnya tetap Papa pergi pulang ke surga. Dan aneh gitu loh, maksudnya kenapa kok tenang ya, apa yang kok bisa ini kayak nggak normal sebenarnya. Tapi mungkin dalam hati kecil saya, bukan hati kecil ya, mungkin kayak lebih ke, mungkin ini suara kudus juga ya, apa namanya, dia mengingatkan kalau apa ada sama Tuhan gitu, apa ada sama pemiliknya. Kita nggak perlu takut karena pada waktunya nanti kita akan di sana juga gitu. Dan aku merasa kayak waktu kita semua juga udah nggak panjang kok di sini. Maksudnya kita di dunia ini juga cuma numpang tinggal. Gitu. Warga negaraan kita ada di surga sana kan. Dan kalau ditanya tentang ayat apa yang menguatkan kami gitu. Waktu itu ketika kami dalam keadaan duka, ada satu kakak senior saya juga, dia kasih ayat ini, dan ini mengingatkan saya, wah ada harapan ternyata buat orang yang lagi berduka, kita punya harapan. Waktu itu di ayat 1 Tesalonika 4 ayat 13 dengan judul perikopnya itu kedatangan Tuhan. Aku boleh bacain Bang atau gimana Bang? Boleh. 1 Tesalonika 5 ayat 4 ya. 1 Tesalonika 4 Bang, ayat 13. Oh, 4 ayat 13 ya. Ya, ayat 13 sampai 14. Oke, silakan Bang. Oke, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Dan judul perikopnya kedatangan Tuhan. Dia ayat ini bilang,
Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya di ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Ini adalah satu pengharapan. Jadi ketika kita Amin. mati, meninggal dalam Mhm. Yesus, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saat ini Amin. aku tahu Wow. bahwa Papa meninggal dalam Yesus dengan pengenalan akan Tuhannya gitu. Dan ketika waktunya nanti tiba, kami semua, ya kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Tuhan nggak apa ya, istilahnya sejahat itu memisahkan kita. Terus Tuhan kayak ngapain? Tuhan hadirkan Papa dalam hidupku kalau pada akhirnya Tuhan memisahkan gitu. Ternyata enggak. Perpisahan kita di dunia ini hanya sementara. Kita akan dikumpulkan kok pada waktunya nanti. Dan itu sih yang membuat kita kuat. Sekarang di masa waktu yang sisa, masa kita yang masih hidup di dunia ini, ya pesan-pesan Papa, apa yang Papa sudah tinggalkan buat kita semua, itu sih yang kita jalanin aja gitu. Itu sih Bang kayaknya. Iya ya. Jadi memang kita itu miliknya Tuhan ya. Kalau Papa hari ini di sana itu karena beliau adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita nggak perlu sedih gitu. Kalau hari-hari ini mungkin teman-teman sahabat yang ada yang ditinggalkan keluarga, ditinggalkan gitu ya, dan dipanggil Tuhan, itu karena tugasnya sudah selesai Bapak Ibu Saudara, teman-teman ya, brother sister ya. Jadi mereka semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita jangan terlalu bersedih karena hidup kita miliknya Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Dan waktu saya di taman itu ya Bapak Ibu Saudara ya, brother sister ya. Saya ada di taman itu sama beliau, wah luar biasa. Itu sebuah persekutuan yang hidup bersama Tuhan itu dahsyat banget. Waduh, makanya kalau teman-teman ya, lihat saya hari ini ya, aduh, lihatlah ini bukti kasih Tuhan. Kalau saya bisa hidup hari ini ya, bisa bersaksi sama teman-teman, dan saat menyembah dan berdoa di tempat ini nih bukan sesuatu yang receh loh, bukan receh, karena itu ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Kita lagi loving God, love people, love family. Ketika kita love God, wah itu semua happy lah. Dan itu membuat kita tenang, karena kematian pun tidak mau menjadi ketakutan bagi kita. Haleluya, haleluya. Sukacita banget ya, thank you banget Bang Vio buat kesaksiannya. Nanti continue lagi ya, kesaksian berikutnya. Wow, dahsyat. Tepuk tangan, Bang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan, thank you. Oke. Dari Bang Vio udah dari Bintang ya. Sekarang kita lompat ke China. Waduh, ini ada Kak Cika. Ini Kak Cika boleh dong Kak Cika kesaksian dong. Aku nggak punya fotonya soalnya Kak Cika. Mungkin Kak Cika boleh buka videonya dan kita lihat wajahnya nih. Dari Cina yang mana sih China ini? Oh gitu ya. Waduh, ada yang dari Cina nih, makanya ini kita perlu tahu nih Kak Cina itu mukanya kayak gimana gitu ya. Silakan Kak Cika, boleh kesaksian dong cinta kasih Tuhan dalam kehidupan Kak Cika bagaimana? Oh, atau masih lagi ini? Udah enak, udah bisa sih, udah lengkap. Tinggal dipanggang. Silakan Kak Cika. Gimana ya? Kalau perjalanan aku sih agak complicated gitu sih. Agak rumit dijelaskan. Ya. Jadi mulai dari mana ya? Bang Erdo bantu dong. Bingung mau mulai dari mana. Bang Erdo tahu ya? Udah pernah cerita sebelumnya. Mungkin salah satunya aja, kan Cika banyak kesaksian sebenarnya sih. Ya salah satunya aja mungkin. Oke. Dari Kak Cika kok bisa di China gitu Kak Cika? Kan Kak Cika orang Indonesia nih. Terus kok bisa Kak Cika ada di sana? Karena apakah
pertukaran pelajar atau pertukaran apa gitu, kerjaan atau gimana? Silakan ya. Enggak sih, kalau aku sih karena emang niatnya datang ke sini. Jadi karena aku kayak ngerasa di Indonesia itu nggak ada yang nerima aku gitu. Di setiap kali aku di Indonesia pasti ada aja masalah yang aku alami gitu. Entah dari pengkhianatan atau dari berbagai ragam lah. Dan terakhir itu aku dikhianatin sama hamba Tuhan sendiri dan itu ngebuat aku kecewa. Aku pernah sampai jatuh banget sampai ingin meninggalkan Tuhan gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu nggak pernah mau meninggalkan aku sih. Kayak setiap kali aku melangkah jauh dari Tuhan, Tuhan itu selalu narik aku balik gitu. Nah terus gimana? Bingung mau ngomong apa. Nah, kalau terus, aku ini terus first dari love-nya kecil, sama Tuhan itu di mana? Waktu pas kapan tuh Kak Cika? Boleh nggak kok bisa perjumpaan aku ini sama dari Tuhan? kecil itu udah dipaksa untuk mandiri ya. Dari usiaku sangat dini, dari usiaku 13 tahun. Orang tua aku bercerai di usiaku 10 tahun. Di usiaku 13 tahun, papa aku kena stroke. Dan di saat itu aku yang harus jadi tulang punggung keluarga saat itu. 13 tahun aku juga ya? mengalami jatuh bangunnya kehidupan yang benar-benar yang sangat pahit ya. Bahkan aku juga pernah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidup aku gitu. Di usia aku 13 tahun aku udah dipaksa juga untuk ke Malaysia dan itu juga sangat sangat berat sih sebenarnya untuk aku gitu. Tapi pernah ada satu kejadian yang menurut aku itu ya emang benar banget penyertaan Tuhan itu ada. Jadi dulu itu aku pernah hampir mau bunuh diri. Aku jatuhin diri aku ke sungai. Di sungai itu tuh seharusnya di bawahnya itu bebatuan dan airnya itu cetek gitu. Aku pernah jatuhin diri aku ke situ, seharusnya aku tuh mati aja di situ, maksudnya meninggal, pasti udah meninggal ketimpa bebatuan gitu. Tapi Tuhan nggak mengizinkan itu. Aku tuh kayak pas aku lompat, aku tuh kayak jatuh ke dalam air yang sangat dalam yang nggak berujung gitu dan hanyut ke tepi gitu. Saat aku sadar, aku sendiri juga bingung sih, kok bisa gitu. Itu puji Tuhan banget gitu. Jadi kok kayaknya impossible banget, tapi ya emang sih bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil kan. Jadi ngerasa Tuhan itu benar-benar ada banget di setiap persoalan apa yang kita hadapin, semuanya itu ada jalannya. Ya. Wow. Terus dari situ kakak ngalamin dari perjumpaan situ, dengan Tuhan? Ada perjumpaan Tuhan atau ada pesan Tuhan kah untuk keadaan waktu mau bunuh diri? Saat itu aku masih belum kayak benar-benar menerima Tuhan karena aku bisa melakukan bunuh diri juga karena aku juga lagi dalam pergumulan yang sangat berat gitu. Aku nggak berjumpa sama Tuhan sih, tapi ya merasa diituin aja. Tapi ya hati aku emang menolak untuk menerima Tuhan saat itu. Kayak Tuhan itu udah nggak adil gitu, udah menghancurkan hidup aku semuanya gitu kan. Jadi untuk apa juga sih dia nyelamatin aku gitu. Nah, terus habis itu kan waktu itu aku tinggalnya juga di Bogor ya. Nah terus ya udah nggak lamanya aku pulang ke Kalimantan, daerah Pontianak situ. Di situ ternyata papa itu yang nggak diterima di mana-mana. Tapi begitu melihat aku yang tumbuh menjadi seorang gadis yang oke lah nggak jelek-jelek banget. Jadi tuh kayak jadi keluarga itu memperebutkan hak asuh aku karena di Kalimantan itu sendiri mereka itu kayak punya kebiasaan buruk itu menjadikan wanita-wanita muda itu sebagai pengantin pesanan untuk lelaki-lelaki di luar negeri. Misalkan Taiwan, Hong Kong, Malaysia, jadi dari berbagai negara itu ada gitu yang membutuhkan. Itu kan lumayan maharnya gitu, lumayan gede gitu kan. Jadi mereka itu berusaha mendapatkan hak asuh aku supaya untuk bisa dikirim ke luar negeri gitu. Saat itu aku nggak punya pilihan lain karena emang kondisi papa udah sangat, aku sangat nggak tega ya melihat papa kayak gitu. Jadi aku ikut kemauan keluarga. Yang penting aku pikir
Yang penting papa bisa diobatin gitu loh. Dan ternyata pas itu aku ngikutnya tuh ke Malaysia. Dan ternyata pas sampai di Malaysia itu aku bukan mau dijadikan istri orang, melainkan mau dijadikan perempuan simpanan gitu. Aku menolak. Aku nggak mau menjadi perempuan yang seperti itu gitu. Di saat itu aku bergumul sama Tuhan, kayak aku bilang, Tuhan tolong aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang, aku nggak mau jadi perempuan sehina itu gitu. Kayak aku minta tolong sama Tuhan. 1 minggu aku di Malaysia, papa aku meninggal. Di situ aku bener-bener marah banget sama Tuhan. Maunya Tuhan itu apa sih dalam hidup aku? Kayak bertubi-tubi banget gitu cobaan yang aku hadapin di usia aku yang sangat begitu dini gitu. Saking keselnya aku sama Tuhan. Aku Umur berapa kan itu, ada Kak? Alkitab. Umur berapa waktu di Malaysia itu, umur 13. berapa udah? Iya, 13. Oh, masih muda ya. Oke. Jadi di usia aku 13 itu bener-bener cobaan aku tuh kayak berat banget, bertubi-tubi banget. Terus di seminggu aku sampai di Malaysia itu papa meninggal dan aku tuh kayak marah banget sama Tuhan. Terus aku bilang sama Tuhan itu nggak adil gitu. Aku yang kayak berkorban mati-matian untuk papa aku, tapi aku bahkan nggak dikasih kesempatan untuk bertemu papa aku untuk yang terakhir kalinya gitu. Aku waktu itu ada bawa kitab, itu saking keselnya aku sama Tuhan, aku pernah ngebakar Alkitab itu. Langsung aku bilang Tuhan itu nggak ada, nggak udah nggak ada gitu, nggak, semua itu bullshit lah, semuanya bohong, omong kosong gitu. Terus aku nggak lamanya aku mohon sama orang yang bawa aku ke Malaysia untuk dipulangkan, tapi kalau aku mau minta dipulangkan aku harus bayar ganti rugi sebesar 10 juta. Sedangkan untuk kondisi aku yang saat itu 10 juta itu udah bagaikan ratusan juta gitu. Jadi nggak mungkin aku bisa bayar kan. Jadi aku bilang sama orang yang bawa aku, ya udah cariin aku kerjaan aja. Akhirnya aku dicarikan kerjaan dan di situ bos aku dulu yang ngebayar utang aku kan, jajannya kan. Dan ternyata aku tuh dapat bos itu jahat banget. Dia ngebully aku, kayak mukulin, nggak kasih makan, nggak apa-apa. Gue kayak bener-bener yang kayak di sinetron gitu lah, bener-bener jahat gitu, suka mukul. Bahkan aku nggak ada waktu untuk aku istirahat. Kalaupun aku ada waktu untuk istirahat, aku tidurnya di teras rumah. Jadi nggak ada ruangan untuk aku pribadi gitu. Dan itu bener-bener kadang aku dikasih makanan basi atau makanan sisa dia makan gitu, dan ya aku harus makan itu karena emang nggak ada makanan di yang layak Malaysia lagi. itu. Iya. Di Malaysia. Iya. Dan ada satu malam kan aku kerjanya sama sepasang suami istri ya. Aku itu malamnya itu istrinya nggak di rumah dan tinggal suaminya doang, dan suaminya itu berusaha melecehkan aku gitu. Aku melawan sekuat tenaga aku nggak mau digituin. Pas udah kayak udah terpojok banget, udah kayak udah habis dipukul juga, udah nggak ada tenaga lagi. Dalam hati aku tanpa aku sadar aku doa sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan aku gitu. Nggak lamanya istrinya pulang, jadi untung banget aku nggak sempet dilecehin, tapi malah suaminya itu bilang kalau aku yang mencoba menggoda dia gitu. Jadi ya nggak mungkin lah aku yang orang kaya mau sama babu kayak dia gitu. Jadi suaminya itu mengelak gitu, dan aku malah dapet siksaan yang lebih berat lagi. Dan aku ujung-ujungnya itu malam itu aku diikat di sebuah pohon, kondisi aku terikat, terus mulut aku tersumpal. Aku pikir aku mungkin saat itu udah akan wafat gitu ya, udah akan meninggal gitu. Aku bilang sama Tuhan, aku doa gitu kan terakhir kalinya gitu. Aku pikir, aku masih ingat banget doanya kan. Aku bilang, Tuhan, aku belum siap untuk kembali. Aku belum siap untuk pergi meninggalkan dunia ini gitu. Aku masih mau pulang ke Indonesia. Aku masih punya keluarga di Indonesia yang menunggu kepulangan aku. Aku juga mau ngelihat menjarahi kuburan ayah aku gitu. Tolong aku Tuhan. Terus aku pingsan gitu, kayak nggak sadarkan diri, hilang kesadaran aku. Pas aku bangun, ternyata aku udah di rumah sakit, dan orang yang menyelamatkan aku itu orang yang tetangga sekitar gitu.
Terus aku tanya dia bagaimana dia bisa tahu aku dalam kondisi terikat begitu. Terus sedangkan aku dalam kondisi terikat gitu, aku kan nggak mungkin teriak-teriak minta tolong. Sedangkan kalaupun emang mulut aku nggak disumbat pun, aku nggak mungkin ada tenaga untuk teriak gitu kan. Dan ternyata dia bilang sama aku, enggak orang aku dengar kamu teriak minta tolong, makanya aku bisa menyelamatkan kamu gitu. Oh, Dan di situ aku bingung ajaib. sih. Posisi aku terikat dan mulut aku tersumpal gitu, nggak mungkin aku bisa teriak, dan kalaupun emang nggak tersumpal, nggak mungkin ada tenaga aku, karena udah kondisi luka parah kan, udah kayak udah nggak ada tenaga sama sekali lah. Tapi udah puji Tuhan, Tuhan baik, akhirnya aku lanjut kerja sama orang yang nyelamatin aku, sampai itu kan aku dari tahun 2009 ya. Sampai tahun 2016 kemarin baru pulang ke Indonesia. Wow. Terus 1 tahun aku di Indonesia di tahun 2017 itu juga ya kayak ada aja lagi kejadian-kejadian yang mungkin membuat aku nggak merasa nyaman aja di Indonesia gitu. Jadi ya aku milih untuk keluar. Sebelum aku keluar sih aku juga ada kayak satu pergumulan di mana aku bertemu sama orang yang pernah menyakiti aku. Terus kayak di situ seharusnya aku benci sama orang itu, tapi aku nggak ada rasa benci sama orang itu, tapi aku malah iba. Dan di situ aku nangis. Malam itu aku nangis kayak, terus tiba-tiba kayak ada satu pelukan gitu yang aku rasakan, kayak bener-bener kayak dirahmatin banget gitu sama Tuhan. Kayak dipeluk gitu, kayak bapak yang memeluk anaknya gitu, bener-bener hangat banget. Dan di situ nggak lamanya aku mutusin untuk ke Cina sini. Ya puji Tuhan sih sekarang sampai bertemu dengan suami aku punya keluarga yang baru. Puji Tuhan, Tuhan itu selalu menyertai aku. Wow, sudah menikah nih Kak ya, sama suaminya di situ ya. Ada suaminya di situ, boleh lihat dong. Ada nggak? Aduh, dia lagi Panggil nggak dong. pakai baju. Oh, lagi nggak pakai baju, nanti ya, next ya. Nanti ya, next ya. Kasih tunjuk ya. Anaknya sudah 2 atau belum 1? ini masih pergumulan sih Kak, bantu doa ya. Ya, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa buat Kak Cika ya. Wah, thank you banget ini kesaksiannya, dahsyat banget perjalanannya. Gue belum pernah tuh ngalamin kayak gitu tuh. Waduh, sampai diikat, Sebenarnya masih banyak disumpal. lagi, tapi mungkin lain kali aja. Ya oke. Tenang, santai Kak. Nanti kesaksian lagi ya Kak ya untuk ini. Dan waduh, aku excited banget gitu ya. Ya, mari kita berdoa buat Kak Cika dan suami di sana. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati Kak Cika, Sung, dan suaminya. Begitu perjalanan yang luar biasa yang Tuhan beri Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu begitu ajaib Tuhan. Engkau menyelamatkan dia di sungai itu Tuhan. Engkau menyelamatkan dia di pohon yang terikat itu Tuhan. Engkau menyelamatkan dengan dahsyat Tuhan. Sampai hari ini pun dia pun bersama suaminya di China Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hidupnya Tuhan. Pergumulan untuk memiliki buah hati Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang bertindak. Engkau Tuhan yang mengerti hati mereka. Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesaksian yang begitu indah yang menguatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami walaupun di tengah kekelaman hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini dengan dahsyat. Amin. Kau berkati juga buat Vio Tuhan dan Dr. Vio Tuhan di kapal Tuhan dan seluruh keluarga yang ada di Salatiga. Kau berkati hati mereka, kehidupan mereka, agar mereka tetap happy Tuhan, sukacita Tuhan penuh dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat keadaan Bu bila Papa tercinta, suami dari Tante Ana Tuhan sudah bersamamu Tuhan. Suatu kebahagiaan bagi mereka Tuhan, melihat Papa mereka sudah bersama Tuhan dan sembuh di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur biarlah mereka Tuhan, masa muda mereka semakin fight Tuhan. Mereka meneruskan nilai-nilai yang Papa mereka Tuhan berikan Tuhan, untuk mereka hidup di dalam Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan dan melakukan nilai-nilai yang benar sesuai dengan Alkitab Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, Dr. Vio dan Mario dan Chelsea dan Tante Ana Tuhan.
keluarganya, usaha mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, menjadi dokter yang luar biasa, menjadi anak muda yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Yuk kita nyembah Tuhan lagi. Bang Erdo boleh satu pujian dong untuk kita nyembah lagi. Saya senang banget malam ini. Dahsyat. Kayak gitar aja ya. Boleh, boleh. Kedengeran kan gitarnya? Ya benar. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Untuk kami dilawat Tuhan dan mengalami pergerakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati hamba, pimpin hamba Tuhan untuk menyatakan kasih kebenaran-Mu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Wow, luar biasa Bang Edo. Thank you. Meninggikan Tuhan di atas segalanya. Dahsyat. Tema malam ini adalah It's okay not to be okay. Wah, ini sebenarnya adalah perenungan kemarin minggu lalu. Ada sesuatu dari Bang Erdo, dan sebenarnya ini adalah perenungan yang 1 bulan, dan ini sebenarnya ini sampai nangis-nangis sampai kasurnya saya dan istri saya basah, bantal basah gara-gara cuma karena Tuhan ngomong it's okay anakku not to be okay. Jadi tapi saya cuma nggak akan terlalu lengkap karena sudah begitu banyak ya yang kita dapat malam ini. Thank you banget ini. Nanti ada thank you, shalom dengan Pak Musa. Pak Musa juga hadir di sini. Shalom Pak Musa. Ya, ini shalom
Bang Ronald. Dari Surabaya Pak Musa ya. Ya, Surabaya. Wah, dia ada lagi satu kota ini. Dari Surabaya. Pak Musa minggu depan ya kita akan sharing, dan Pak Musa bagiannya kesaksian ya. Ya. Tapi saya tahu pergumulannya Pak Musa tadi. Ini barusan saya berdoa sama Pak Musa, dan teman-teman, ini luar biasa, awesome banget kisahnya beliau. Tapi nanti waktunya minggu depan ya Pak Musa ya, ambil bagian untuk bersaksi ya. Ya. Oke, thank you. Welcome to our family di sini ya Pak Musa ya. Thank you. Oke, malam ini saya mau berbagi satu pesan Tuhan yang sangat kuat dalam hidup saya dan istri ya. Bagaimana Tuhan itu dahsyat banget. Dan kalau saya udah bilang banget itu emang Tuhan itu dahsyat, nggak speechless lah ya kalau ngomong kebaikan Tuhan itu terlalu dahsyat. Dan banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang dunia nggak menganggap Tuhan itu dahsyat. Tapi kalau kita ini anak Tuhan itu bilang Tuhan itu dahsyat banget teman-teman. Amin. Haleluya. Oke, kita akan oke, sebentar. Bagaimana caranya share screen-nya? Oke, saya stop dulu. Oke. Oke, sorry. Iya, jadi saya mau kasih, tapi ini ya agak ngehang dia. Oke. Oh, oke. Terus dulu. Ya, jadi kemarin perenungan dari saya dan istri saya mengenai tentang apa? Oke. Jadi saya harus ini karena ternyata lagi ngehang dia komputer saya. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya sharing langsung ya. Yesaya 41 kita baca ya. Kita buka Yesaya 41 ayat 13. Mungkin Bang Erdo bisa bantu saya Yesaya 41 ayat 13. Susah nih. Saya percaya ini pesan Tuhan ini juga kita alamin juga bersama-sama ya. Mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami. Saya percaya banget ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Yesaya 41 ayat 13. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan. Bang Mario, coba bacakan. Bang Mario, tolong. Yesaya 41 ayat 13. Bisa baca? Tinggal di Zoom aja. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menopang tangan kananmu, yang berkata kepadamu, jangan takut, aku akan menolongmu. Karena akulah Tuhan Allahmu dan memegang tangan kananmu serta firman-Ku kepadamu. Janganlah takut, aku yang menolong engkau. Amin. Sudah. Sebab aku. Thank you. Itu udah lanjutannya. Thank you Bang Mario. Thank you, luar biasa ya. Itu luar biasa. Thank you. Jadi janganlah takut, sebab siapa yang memegang tangan kita? Tuhan ya. Kalau Tuhan yang memegang tangan kita, itu everything is okay. Jadi saya mau kesaksian sedikit ya dari teman-teman ya. Jadi saya ini tour guide di Bali.
sekarang Tuhan taruh kami di Jakarta hari ini, banyak yang Tuhan proses dalam hidup kami, dan banyak kebanggaan yang hari ini, hari-hari kemarin kami harusnya nikmati, untuk kami bilang, wah ini kan karena aku, pelayanan ini kan karena aku. Jadi sempat saya dan istri juga membangun sebuah pelayanan ministry di Bali gitu ya, from zero ya. Dan itu nggak gampang untuk kami harus melepaskan semua itu. Dan ternyata Tuhan bilang, lepaskan anakku, lepaskan. Waduh, kayak nyanyian let it go, kayak Frozen ya, film-film Frozen ya. Dan itu benar, Tuhan suruh saya untuk sama istri untuk lepaskan semua itu. Dan pada waktu mendapatkan kata, sebab aku ini Allah yang memegang tangan kananmu, wah ini sebenarnya nggak mudah, nggak mudah. Karena apa? Karena kita sudah mengalami sebuah titik yang dari kini sudah naik ke atas gitu. Tiba-tiba harus Tuhan suruh lepaskan itu. Berapa banyak dari kita mungkin sudah mengalami semua ya, keadaan-keadaan kita sudah membangun sesuatu itu, dan pernah nggak sih ngerasain, aduh gue nggak mau ngelepasin ini gitu. Bahkan terkadang kita memutuskan untuk kecewa untuk semua itu. Kok aku nggak dihargai sih? Kok aku nggak dilihat sih gitu ya. Nah, Tuhan hari ini ngomong sama kami gitu loh, untuk bilang lepaskan. Dan karena ininya PowerPoint-nya rusak, sorry ya. Oke, aku bacakan tentang ini ya. Sorry. Mungkin tolong dibukain Filipi 2 ayat 7. Bang Erdo bisa tolong share-kan? Filipi 2 ayat 7. Ya. Filipi 2 ayat 7 ya Bang Erdo. Makasih. Oke. Sudah. Ya. Jadi dibilang apa? Ayat 7 bilang, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini bicara tentang siapa yang mengosongkan dirinya? Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus mengosongkan dirinya untuk apa? Menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini amazing sih, karena Tuhan ngajarin kita, boleh di close ya? Oke, thank you. Untuk saya sama istri saya untuk ngosongin lagi. Dikala waktu kami harus melayani ini seperti ini, oke, boleh di close ya, share screen-nya, Bang Erdo. Oke, thank you. Oke, jadi pada waktu kami ada di Bali, di Jakarta, kami disuruh Tuhan untuk mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu kenapa? Karena Tuhan ingin aku dipakai. Teman-teman, kalau hari ini kalian sudah sampai titik yang luar biasa, terus Tuhan suruh kalian lepaskan semua itu. Itu titik di mana kalian lagi mau dipakai Tuhan lebih lagi. Di tempat yang berbeda, di musim yang berbeda. Saya sama istri hari ini nanti ya pada waktunya saya akan kesaksian, tapi kami menangis karena harus melepaskan itu. Itu nggak gampang. Kalau seorang pengusaha gitu ya, harus melepaskan perusahaan ya untuk orang lain gitu. Wah, itu mungkin nangis-nangis juga seperti kita. Dia sudah membangun usahanya, sudah dikenal gitu ya. Tapi ketika dikenal, kita harus memberikan kepada orang lain seperti itu. Nah, itu yang terjadi dengan saya dan mungkin juga kepada kalian. Mungkin bapak saya udah bersama saya udah banyak ini, tapi Tuhan harus pergi gitu ya, tinggal seperti Kak Cika gitu ya. Aduh, kenapa Tuhan? Sampai kita mungkin ngalamin seperti itu. Tapi ketika kita ngelepasin itu, Kak Cika pun mengalami transformasi, pertolongan Tuhan bisa sampai ke China ya. Siapa yang pernah berpikir Kak Cika bisa sampai ke China ya dalam keadaan seperti itu ya, nggak mungkin banget gitu. Dan itu karena caranya Tuhan. Kita itu ditempatkan di tempat-tempat yang Tuhan mau, bukan kita yang mau gitu ya. Perhatikan teman-teman,
nggak ada satu momen dalam hidup kita yang Tuhan nggak tahu. Nggak ada satu hal yang Tuhan nggak pernah pikirkan dalam hidup kita. Seringkali kita mikir bahwa harus begini Tuhan, harus begini. Mendikte Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang mendikte kita. Jangan bawa surat yang kita catat, kita kasih sama Tuhan, Tuhan aku maunya ini. Tapi harusnya kita minta catatan dari Tuhan, dan kita baca dan kita lakukan. Itu yang sebenarnya. Firman Tuhan itu sebenarnya mengajari kita to receive it, tujuan, purpose dari Tuhan kepada hidup kita. Untuk kita apa? Melakukan apa yang dia mau, bukan apa yang Ronald mau, apa yang Brother Vio mau, ya kan? Bang Sylvester mau. Mungkin hari ini kita hidup dengan keluarga yang seperti ini. Bukan tujuan kita nggak milih kan keluarga kita di sini kan, gitu ya. Kita nggak mungkin kita memilih mau dilahirkan di keluarga sultan kan, tapi Tuhan malah pilih kita di tempat yang berbeda. Tapi itu caranya Tuhan untuk membentuk kita. Untuk apa? Agar kita bisa dipakai Tuhan dahsyat. Kenapa kita harus mengosongkan diri, teman-teman? Lepaskan semua kemauan kita segala macam untuk tujuan maunya Tuhan. Baru di situ titiknya Tuhan memakai kita. Dengan cara apa Tuhan memakai kita? Satu, bersaksi. Kedua, melayani. Tuhan nggak pernah jauh dari era ini. Karena apa? Tuhan ingin memanggil kita untuk bersaksi. Makanya saya senang banget kalau kita tadi menyembah, berdoa, dan bersaksi. Itu menjadi habit gaya orang percaya. Untuk apa? Mengalami transformasi kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, saya percaya banget kalian mengalami itu. Di dalam keadaan ini, kasih dan kesetiaan Tuhan itu lagi sedang berjalan. Dan kalian menikmati loh. Pleasure banget sama Tuhan. Ya enggak? Saya bersyukur banget kalau hari ini, malam ini, kita bisa ngobrol bareng, nyembah Tuhan bareng, tanpa kita melihat interdominasi gereja gitu ya, interdominasi agama gitu. Bang Sylvester Katolik, yang satu dari GBI, yang satu dari Protestan, Lutheran atau apapun. Tetapi hari ini kita nyembah Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang hidup. Katakan amin dong. Haleluya. Oke, thank you. Dan mungkin sedikit dari Pak Pastor Daniel mungkin bisa kasih lagi tambahan input apa yang malam ini Tuhan sampaikan dari Pastor. Silakan Pastor. Ya, memang luar biasa tentang apa yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Kasih Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, yang sementara kita alami, kita percaya bahwa semuanya atas pengetahuan Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menjalani semuanya, tetapi ada maksud Tuhan di balik semua itu. Oleh sebab itu, tetap kita pegang teguh-teguh janji Tuhan, janji firman Tuhan. Seperti yang tadi Bang Ronald katakan bahwa kita harus benar-benar datang kepada Tuhan, tenggelam dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau benar-benar pasrah, bersaksi, melayani Tuhan. Itu adalah gaya hidup orang percaya. Oleh sebab itu, di tempat ini saya juga sangat-sangat diberkati dengan kesaksian dan sangat diberkati sekali. Ya, seperti yang tadi Bang Vio katakan, itu yang saya alami. Saya juga ingin mau bersaksi juga. Ya, jadi hampir mirip dengan Bang Vio. Saya merasa bahwa, saya ini orang yang saya sangat kasihi, yang saya sangat sayangi, pergi. Tetapi disitulah rencana Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada Bang Vio, sama Ibu, bersama adik-adik semua, jangan pernah kita takut. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Oleh sebab itu, tetap maju terus, pegang teguh sama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, seperti Kak Cika, dalam tantangan demi tantangan yang sudah Kak Cika alami, tetapi Tuhan berikan terobosan yang luar biasa, dan sampai di China itu memang hal yang dahsyat, dan semua orang pingin ke sana, tetapi ada satu dan dua hal tidak bisa sampai di sana, tetapi Kak Cika ada di sana, waduh, wow, gitu. Ya, pergumulan demi pergumulan kita sama-sama topang, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik.
Dan kita Haleluya. bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Wow, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pastor. Wow, dahsyat. Haleluya. Yuk kita sembah Dia. Kau ku sembah, katakan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Yuk kita nikmati hadirat-Nya hadir di tempat ini. Kau ku sembah. Orang masyarakat. Kau ku sembah. Narada masyando yarabayu. Kau sembah. Haleluya. Bapak, sebuah fellowship malam ini itu indah Tuhan. Di tengah ketenangan jiwa kami menemukan Engkau Tuhan. Di tengah kami menyembah-Mu, bersaksi, berdoa, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia malam ini. Kami berdoa Tuhan, damailah Indonesia, bangkitlah Indonesia, tenanglah, diamlah badai COVID di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami yang terkasih, Bapak Jokowi, bahkan Bapak Wakil, Bapak Maruf Amin Tuhan bersama istri dan anak-anaknya, keluarga besar dari keluarga kepresidenan Tuhan, para menteri Tuhan, dan semua Tuhan, ajudan-ajudan kesekretariatan Tuhan, bahkan dari Polri, TNI Tuhan, yang menjaga keamanan, stabilitas keamanan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia. Diberkati Indonesia kami, Bapak. Biarlah negeri ini Tuhan penuh dengan penyembah-penyembah dan pendoa yang berdoa bagi negerinya agar terjadi Tuhan kedamaian, lawatan Tuhan. Surga itu nyata bagi Indonesia. Hadirat Tuhan nyata di dalam Indonesia Tuhan. Dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bapa yang kekal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh haleluya. Yuk kita sembah Dia. Damailah Indonesia, kami menyembah-Mu. Sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Bersuara, bermazmur bagi nama Tuhan yang hidup. Namanya Yesus, Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Inilah generasi kami Tuhan. Generasi-generasi penerus Indonesia Tuhan. Dimanapun kami berdiri, di kota-kota di mana kami berdiri, di bangsa yang di mana kami berdiri Tuhan. Ada lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Generasi kami diselamatkan. Ada kesaksian yang indah yang menyegarkan hidup kami Tuhan. Menyegarkan generasi kami Tuhan. Tulang-tulang yang kering Tuhan hari ini Tuhan. Terbangun Tuhan di dalam firman-Mu. Bahwa hidup kami bukan karena berkat. Hidup kami bukan karena cuma mujizat. Tapi hidup kami oleh karena firman yang hidup. Tinggal bersama hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang berfirman atas hidup kami. Terjadilah hidup dalam keadaan kami hari ini Bapa. Di tengah pandemi Tuhan, kami percaya banyak orang-orang yang merasa kehilangan Tuhan. Tapi Roh-Mu yang kudus menghibur mereka Bapa. Di tengah-tengah keadaan saat ini Tuhan, biarlah mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dan mengalami lawatan Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan, pakai setiap dokter, nakes Tuhan, perawat-perawat yang saat ini sedang berjuang untuk
melayani para pasien yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Berkati mereka Bapa. Berkati keadaan-keadaan ekonomi pengusaha-pengusaha yang saat ini mengalami keletihan, kelesuan dalam ekonomi Tuhan. Tuhan Kau bangkitkan Tuhan mereka Tuhan. Dan Tuhan berikan terobosan Tuhan bagi para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Bahkan orang-orang yang saat ini yang kehilangan pekerjaannya Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan, Engkau yang menyediakan Tuhan. Engkau yang menghibur mereka Tuhan. Engkau yang menolong mereka. Engkau yang memberikan mereka pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan, dari mana datangnya pertolongan itu? Datangnya dari Yang Maha Kudus, Yang Maha Tinggi. Bahkan gada dan tongkat-Mu akan menghibur bangsa kami. Gadamu dan tongkat menghibur hati kami. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Dia. Segala pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita katakan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup janji-Mu bersinar, bukti Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapak, malam ini kami bersyukur kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup sesi malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Hari ini kami Tuhan yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang hari ini sakit, beban berat Tuhan, telah diringankan oleh firman-Mu Tuhan. It's okay not to be okay. Oh Tuhan ada bersama kami, memeluk hidup kami, dan memberkati keluarga kami Tuhan. Kami panggil keadaan kami hari ini, Yerusalem kami, Samaria kami, Yudea kami Tuhan, bahkan sampai ke ujung dunia, bumi Tuhan. Ada lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan sudahi Tuhan. Biarlah Tuhan, Senin depan Tuhan, akan ada banyak kesaksian, akan banyak generasi-generasi akan datang tempat ini Tuhan. Mereka bersaksi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa buat malam ini Tuhan. Kami diberkati, kami sungguh diberkati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang datang daripada-Mu Bapa oleh hamba-Mu Pastor Daniel Steven. Silakan Pastor. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub selalu dan senantiasa menyertai-Mu. Mulai dari sekarang sampai Ia datang kedua kali. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih semuanya buat hadirannya malam ini. Boleh kita foto bareng ya, kita foto bareng. I feel so blessed loh hari ini. Oh my God, it's really nice. I feel Jesus in you. Dan saya melihat kalian itu luar biasa guys. In front of you man. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Kita foto bareng ya. Mungkin Bang Erno bisa fotoin kita Bang. Oke, Kak Cika, wow you are very
Wonderful story ya, luar biasa Tuhan pakai Kak Cika ya, luar biasa. Aku mau menunggu lagi teman-teman bersaksi minggu depan ya, hari Senin ya, kita jumpa jam 7 malam. Yuk kesaksian, ajak teman-teman untuk bisa bersaksi lagi. Saya percaya banget, this is the best moment untuk menyembah dan bersaksi dan berdoa buat Indonesia, buat keluarga kita dan teman-teman yang lagi membutuhkan pertolongan doa. Bring it them here, okay? Bring it on, okay? God bless you. Okay, Bang Heru mungkin.